Sehat semua ya? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semua masuk dan juga kita sehat semua dan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pelajaran hari ini adalah tentang hadas. Kemarin kita sudah membahas tentang najis dan juga macam-macam hadas. Sekarang bagaimana caranya untuk mensucikan hadas. Contohnya kemarin hadas ada hadas kecil dan juga hadas besar. Sekarang yang kita bahas adalah mensucikan hadas kecil ketika kita kentut ataupun kencing dan sebagainya. Bagaimana cara mensucikannya, yaitu berwudu. Ketika kita berhadas kecil, maka kita cara mensucikannya berwudu. Bagaimana wudu yang paling benar? Nah, ini kita banyak yang tidak tahu ya. Karena apa? Mungkin kurangnya referensi dari kitab-kitab. Tapi insya Allah hari ini Bapak akan menerangkan tentang wudhu yang paling sempurna, insya Allah ya. Rukun wudhu. Sebelum kita praktek tentang wudhu, maka kita harus tahu rukun wudhu terlebih dahulu. Yang pertama adalah niat. Nah, niat itu wajib, tapi yang namanya niat apapun itu, tetap niat itu di dalam hati, bukan diucapkan. Kalau diucapkan itu namanya hanya sunnah saja, tapi niat itu wajib di dalam hati ya. Yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka itu termasuk rukunnya wudhu yang kedua. Yang ketiga yaitu membasuh tangan beserta siku. Bukan sampai siku, tapi beserta siku. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Bukan membasuh, tapi cukup mengusap. Jika basuh, itu lebih baik. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki beserta mata kaki. Loh, kenapa kok telinga enggak? Karena telinga itu termasuk sunnah untuk mengusap telinga. Tapi kalau kaki itu wajib atau jadi rukunnya wudhu. Nanti kita praktekkan bagaimana caranya berwudhu dengan baik dan benar insya Allah, dan juga paling sempurna. Sekarang kita praktekkan tentang berwudhu dari sunnahnya. Dari sunnah terlebih dahulu. Yang pertama, wudhu itu membasuh tangan. Membasuh tangan itu gini. Nah, membasuh tangan itu gini. Di sela-sela. Jangan ini dok, tapi di sela-sela. Setelah membasuh tangan, setelah itu adalah memasukkan air ke dalam mulut atau berkumur. Berkumur baik. Setelah berkumur,
kita di dalamnya bisa untuk sikat gigi. Ini boleh. Itu disunahkan juga. Biar sisa-sisa makanan itu bisa hilang. Ketika berkumur, membuangnya jangan di kanan, tapi di kiri. 3 kali di kiri, disunahkan di kiri. Selanjutnya, menghirup air ke dalam hidung. Bukan kok gini. Ini salah ini. Nggak, ini tidak termasuk mendapatkan kesunahan, tapi dihidup. Cari air, terus hirup ke kiri 3 kali. Nah, itu sunahnya, bukan gini. Kalau gini itu tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya yaitu membasuh muka. Nah, membasuh muka ini batasnya di sini, mulai tumbuhnya rambut samping sampai sini, daun telinga ini, bawah sebenarnya sampai sini, ini sini. Tapi karena batasan itu juga wajib dibasuh, maka sini, sini itu juga wajib dibasuh. Jadi gini, nah, samping, bawah, atas sampai rata. Jangan lupa ketika membasuh wajah itu juga beserta dibarengi dengan niat di dalam hati. Contoh saja, ini saya ucapkan, tapi sebenarnya ini di dalam hati. Ambil air, nawaitul wudu'a lirafa'il hadasil aswadi fardol lillahi ta'ala. Ketika sudah selesai, maka ini dilepas tangannya, baru mengambil yang kedua kalinya. Kedua kalinya diambil lagi. Terus tidak niat, karena niat hanya pada basuhan pertama sampai 3 kali. Jika basuhan pertama belum niat, maka ini belum termasuk basuhan pertama. Basuhan pertama itu adalah basuhan yang ada niatnya. Itu Itu jangan sampai yang namanya tadi di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Ketika diucapkan maka tidak sah nanti wudhunya. Terus selanjutnya membasuh tangan. Nah, membasuh tangan itu kanan dulu. Membasuh tangan itu kanan dulu. Ini sampai beserta siku. Kalau sampai siku dari sini loh. Tapi kalau beserta siku di atasnya siku sampai ini. Sampai sini juga nggak apa-apa, disunahkan juga. Di sini sela-sela air diratakan. Ya, sunahnya yang paling baik kanan dulu 3 kali. Kanan dulu 3 kali, setelah selesai baru kiri. Jangan kanan kiri. Benar nggak apa-apa, tapi kesempurnaan kesunahnya kanan dulu 3 kali, setelah itu baru kiri 3 kali. Gitu ya. Terus selanjutnya yaitu membasuh, mengusap, atau boleh juga membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala itu, ini gini, kita ambil air, terus kasihkan sini di daun telinga, plek, segini, seret, ke belakang, terus ke depan lagi. Itu jika cowok atau putra. Jika cewek cukup gini dok. Jangan dikasihkan, karena nanti rambutnya kamu sini ke depan semua, kan lucu nanti. Itu nih, itu 3 kali juga, sunahkan 3 kali. Setelah selesai dilanjutkan mengusap telinga, mengusap telinga. Telinga itu gini, ini seret, seret, ini seret. Itu 3 kali. Kalau telinga nggak harus kanan dulu terus kiri nggak, tapi nggak apa, kanan kiri nggak apa, itu tidak sunahkan, karena itu hanya sunah dok. Tapi kalau kewajiban tadi kanan dulu 3 kali baru kiri. Setelah itu adalah kaki beserta mata. Contoh ini kaki, ini mata kakinya, maka kita harus membasuhnya di sela-sela juga, sela-sela gini, pakai jari ini dari kanan sampai ke kiri. Gini sunahnya gitu, atau dari bawah. Ini itu juga boleh ya.
Itu yang baik, itu yang baik, yang insyaallah yang sempurna itu. Di atasnya nggak apa-apa. Harus naik kalau bisa di atas, karena apa? Nanti ketika hari kiamat ya, ketika di alam barzakhh itu umatnya Kanjeng Nabi itu pasti bercahaya pada anggota wudhunya. Kalau kalian menambahnya maka akan lebih baik ataupun bagus. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari Bapak masalah tentang wudhu yang insya Allah sempurna. Ya, hari ini pelajaran hari ini saya akhiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.